Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gasabila Haryanto, mahasiswi Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, program studi perancangan manufaktur. Pada kesempatan kali ini yang bisa dilihat, saya berada di samping Winmax Hurco, di mana saya akan memperagakan cara melakukan setting-setting pada Winmax Hurco, yang dimana Winmax Hurco ini merupakan salah satu alat untuk mendemonstrasikan penggunaan pada mesin CNC Hurco yang kita punya di bengkel. Sebelum kita ke sini, sebelumnya kita sudah membuat desain pada SolidWorks, yang dimana desain itu kita simulasikan pada SolidWorks Cam yang akan kita dapatkan untuk memperoleh G-code-nya, dimana nanti G-code tersebut dapat kita save dalam bentuk file yaitu MC. Ketika kita sudah membuka Winmax Hurco, kita langsung akan memasukkan program, klik program manager. Di sini program saya sudah ada di dalam Winmax Hurco-nya, jadi kita tinggal klik file Ega Cantik, kemudian kita save. The file Ega Cantik save successful, berarti file kita sudah masuk ke dalam Winmax Hurco. Kita bisa langsung ke part setup. Di sini sudah ada titik dari mesin dan ini adalah titik dari part. Kita akan melakukan zero calibration, di mana X dan Y akan kita nolkan sesuai dengan titik dari mesin. Di sini kita bisa klik 429.080. Ketika kita memasukkan angka yang sama dengan angka pada mesin, maka nanti part akan menjadi 0 atau berhasil kita zero partkan. Selanjutnya yang Y 213.008. Enter. Kita sudah berhasil menitik zerokan antara X dan Y. Di sini kita lihat ada tool in spindle adalah tool 12. Jika kita sudah cukup sampai di sini, artinya titik 0 kita berada di ujung dari part. Sementara part yang saya setting ujungnya atau senternya ada berada di tengah part. Maka kita akan memasukkan setengah dari diameter tool dan setengah dari part yang saya gunakan. Untuk mengecek tool in spindle 12 ini spesifikasinya bagaimana dan diameternya bagaimana, kita bisa langsung klik manual. Di sini kita bisa melihat tool management. Di sini kita bisa melihat bahwa tool 12 adalah jenis tool face mill dengan diameter 50. Kita bisa exitkan saja. Kita masuk lagi ke part setup. Kita bisa memasukkan setengah dari diameter yaitu 25. Kita klik minus karena part di sini dalam Hurco ini adalah mirror. Kita klik 25 terus kita minus, kemudian kita enter. Setelah itu yang Y juga 25 minus, kemudian enter. Lalu kita masukkan setengah dari X pada part kita. Pada part saya menggunakan sepanjang 102. Berarti kita di sini masukkan 51 minus, enter. Sama ya, saya juga sepanjang 102, maka kita masukkan setengahnya 51 minus. Maka part di sini titiknya sudah berubah, itu artinya kita sudah membuat center pada part yang ada di tengah. Setelah itu kita bisa balik lagi ke input. Kita bisa langsung ke tool review. Di sini terdapat informasi mengenai tool-tool yang saya gunakan. Saya menggunakan tool 2 dengan diameter 10 dengan jenis end mill, tool 5 dengan diameter 20 dengan jenis end mill, dan tool 12 dengan diameter 50 jenis face mill, dan yang terakhir saya gunakan tool 17 dengan diameter 8 jenis end mill. Kita bisa melakukan setting tool. Kita klik tool setup. Di sini kita bisa melihat bahwa tool in spindle atau tool yang ada di dalam spindle adalah tool 12. Di sini tool numbernya adalah tool 12. Tool 12 yang saya gunakan adalah sebagai face mill dengan diameter 50. Pertama kita akan menitik nolkan Z-nya dulu agar partnya menjadi 0. Kita klikkan sama dengan titik pada mesin yaitu 150.050. Kemudian kita enter. Nah,
Maka Z ini sudah kita nolkan atau titik zerokan. Selanjutnya kita masukkan di zero calibration ini angka yang sama dengan angka pada mesin pada Z. Kita masukkan 150.050, maka part akan menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan spesifikasi tinggi dari tool. Misalkan tinggi dari tool adalah 120. Kemudian kita enter. Nah, titik Z akan berubah di minus 30.050. Artinya kita sudah menitikkan si Z ini menempel pada part. Nah, kemudian kita sesuaikanlah kecepatan, fluid, dan lain-lain sesuai spesifikasi mesin. Jika sudah, kita klik exit. Kita akan setting tool yang lain, tool 2, 5, dan 17. Kita klik tool 2, kemudian kita klik tool setup. Di sini kita bisa merubah zero calibration-nya sesuai dari tinggi tool. Saya rubah menjadi 120. Kemudian kita sesuaikan lagi kecepatan, fluid, dan lain-lain. Jika sudah, kita klik exit. Kemudian kita atur yang tool 5, kita klik tool setup. Kemudian kita atur lagi tinggi dari toolnya. Saya masukkan 100. Jika sudah sesuai, kita klik exit. Dan yang terakhir adalah kita akan mengatur tool 17. Klik tool setup. Kemudian kita atur tinggi dari Z-nya. Saya atur menjadi 115. Maka semua tool sudah saya setting sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan yang dibutuhkan. Setelah itu, kita akan memasukkan tool-tool ini ke dalam program yang akan kita gunakan. Kita langsung input, keluar, kemudian kita klik manual. Di sini kita klik tool management. Kita pilih auto. Tadi tool yang saya gunakan adalah tool 5, tool 2, dan tool 17. Kebetulan tool 2, 5, dan 17 sudah ada di dalam mesin, dan tool selanjutnya adalah tool 12. Tool 12 sendiri sudah terpasang di dalam spindle. Maka semua tool yang saya butuhkan sudah ada di dalam program. Kita bisa klik close. Kemudian kita klik more. Kita pilih stock geometry. Nah, X-length adalah panjang dari X. Panjang X yang saya gunakan adalah 102, dengan panjang Y yang saya gunakan adalah 102 juga, dengan tinggi Z yang saya gunakan adalah 22. Kemudian kita memasukkan setengah dari X dan setengah dari Y agar nanti titik center dari part ada di tengah-tengah. Jika sudah yakin, jika sudah benar, kemudian kita close, klik input, kemudian kita masuk ke auto. Nah, di sini kita akan mengecek check for error. Kita akan mengecek apakah di dalam program terjadi suatu kesalahan. No error found in program. Artinya program kita sudah bisa digunakan karena tidak ada error di dalamnya. Kita bisa klik exit. Kemudian kita pilih draw. Di sini akan muncul layar seperti ini yang nantinya akan memudahkan kita untuk melihat pergerakan dari tool. Sekarang kita akan melakukan run program. Kita klik run program. Kemudian kita draw. Di sini kita bisa melihat pergerakan dari tool atau pemakanan-pemakanan yang dilakukan selama pembuatan part. Kita bisa maksimalkan agar lebih cepat. Di sini sudah terlihat bentuk dari part yang saya buat atau yang saya inginkan. Namun tool tetap berjalan karena dia akan tetap berjalan sesuai dengan step-step dari program yang ada. Kita memastikan bahwa part atau desain yang telah jadi di dalam WinMax Turbo ini sesuai dengan desain yang kita buat, maka tugas kita untuk melakukan setting-setting sudah selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.